Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Happy di Ferdiansah Channel. Di sini adalah tempatnya orang happy, seneng, susah, sedih, usil, jahil, gokil, kreatif, dan semuanya sah. Tidak terasa sudah hampir 7 bulan kita mengalami pandemi ini, sehingga mengakibatkan kita mulai jenuh dan bosan. Banyak di antara kita yang berlomba-lomba untuk mencari sebuah kegiatan yang dapat menghilangkan kebosanan tersebut. Salah satunya adalah dengan bersepeda atau kita kenal dengan istilah goes. Nah, dalam kegiatan goes ini kalian bisa menjumpai berbagai macam sepeda yang mereka gunakan. Mulai dari sepeda yang harganya di bawah 1 juta bahkan sampai sepeda yang harganya di atas 100 juta rupiah. Kemudian dari segi model juga sangat bervariasi, mulai dari model yang terbaru sampai dengan model yang lama. Nah, kemudian jika kalian amati pada sepeda yang model lama, itu diantaranya terdapat sebuah lampu dan juga sebuah alat yang dipasang pada roda bagian depan sepeda. Mungkin dari situ kalian jadi bertanya-tanya, apa sih alat itu? Fungsinya apa? Oke, karena alat tersebut merupakan alat yang terdapat pada sepeda model lama, mungkin kalian banyak juga yang belum paham tentang alat apa yang saya maksud. Nah, bagi kalian yang belum tahu tentang alat yang saya maksud, kalian bisa melihat seperti ini. Jadi alat ini biasanya dipasang di bagian roda depan sepeda. Nah, dari alat yang saya tunjukkan tadi, kalian pasti bertanya-tanya, lampu yang terdapat pada sepeda kenapa bisa menyala hanya dengan alat tersebut? Nah, pertanyaan tersebut dapat kita jawab dengan mempelajari materi tentang induksi elektromagnetik. Tapi sebelum kita masuk ke video pembahasan, jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe sehingga saya lebih giat dan semangat untuk membuat video-video pembelajaran berikutnya. Nah, supaya kalian lebih paham tentang materi induksi elektromagnetik, tonton terus videonya sampai habis. Check this out. Oke, jadi untuk materi induksi elektromagnetik ini adalah materi fisika kelas 12 semester Gasal. Adapun beberapa subtopik yang akan kita bahas nanti diantaranya adalah tentang generator arus bolak-balik atau AC, kemudian hukum Faraday, kemudian GGL induksi, dan yang terakhir adalah contoh soal pembahasan. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan terkait induksi elektromagnetik. Next. Jadi contoh aplikasi atau penerapan induksi elektromagnetik ini dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Di antaranya adalah pada kincir angin atau kincir air. Kemudian untuk contoh yang lain, kalian juga dapat menjumpai konsep induksi elektromagnetik ini pada sepeda kayu. Jadi jika kalian amati, itu terdapat beberapa jenis atau model sepeda kayu yang menggunakan dinamo atau generator. Biasanya dipasang di bagian depan, yaitu terletak di bagian ban. Tetapi untuk saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi, kalian juga dapat menjumpai beberapa jenis atau model sepeda yang menggunakan dinamo atau generator. Itu dia diletakkan di bagian bawah, yaitu di poros kayuhnya atau goesnya. Nah, pada prinsipnya, jadi untuk dinamo atau generator ini dia berfungsi untuk menghasilkan GGL induksi yang nantinya digunakan untuk menyalakan lampu pada sepeda tersebut. Nah, sekarang kita bisa melihat contoh aplikasi atau penerapan induksi elektromagnetik ini pada kincir angin yang bagian atas ini. Kalau kita lihat di sini untuk kincir angin ini dia berputar atau bergerak. Nah, gerakan dari kipasnya ini dia disebabkan oleh udara yang bergerak atau biasa kita sebut dengan angin. Nah, angin ini dia berhembus mengenai kipas ini atau baling-baling ini, kemudian menyebabkan si kipas ini dia bergerak atau berputar. Karena dia berputar, dia dihubungkan dengan sebuah generator yang dapat menghasilkan GGL induksi, kemudian nantinya dapat kita gunakan sebagai sumber energi listrik. Next. Kemudian tentang generator arus bolak-balik atau AC. Jadi generator itu adalah sebuah alat yang berfungsi untuk membangkitkan listrik dengan prinsip hukum Faraday. Jadi Faraday ini adalah seorang ilmuwan fisika yang berasal dari Inggris. Dia memiliki nama lengkap yaitu Michael Faraday. Jadi dalam percobaannya Michael Faraday ini mengambil sebuah magnet dan sebuah kumparan. Kemudian dia itu menghubungkan ke sebuah alat listrik yang bernama galvanometer. Nah, awalnya itu untuk magnetnya itu diletakkan agak berjauhan dengan kumparan sehingga tidak ada perubahan jarum pada galvanometer. Tetapi ketika untuk si magnet ini didekatkan dengan kumparan, ternyata ketika diamati pada galvanometer itu jarumnya dia mengalami penyimpangan atau bergerak ke sebelah kanan.
Kemudian ketika magnet tersebut di dalam kumparan dalam posisi diam, maka untuk jarum pada galvanometer itu juga dia tidak bergerak, jadi tidak menyimpang atau pada skala 0. Tetapi ketika magnet tersebut dilepas atau dikeluarkan dari dalam kumparan, ternyata untuk jarum galvanometer itu mengalami penyimpangan lagi atau pergerakan lagi. Tetapi untuk arahnya itu ternyata berlawanan dengan arah yang pertama tadi. Jadi untuk arah yang pertama tadi, ketika magnet dimasukkan ke dalam kumparan, itu arahnya menyimpang ke kanan. Ketika ditarik magnet tersebut dari dalam kumparan, maka arah simpangannya untuk jarum galvanometer itu bergerak ke arah kiri. Nah, dari hasil percobaan tersebut membuat Faraday semakin penasaran dengan gejala yang timbul. Kemudian Faraday melakukan percobaan ulang, yaitu kalau pertama itu yang digerakkan adalah magnetnya, kemudian untuk percobaan kedua yang digerakkan adalah kumparannya. Jadi untuk magnetnya dia diam atau tetap, kemudian kumparannya yang digerakkan mendekati atau menjauhi si magnet yang diam tadi. Dan ternyata hasil yang didapat adalah sama, yaitu terdapat gejala-gejala yang muncul akibat pergerakan magnet dan kumparan tersebut. Nah, dari 2 kali percobaan yang dilakukan Faraday tersebut, Faraday juga menemukan bahwa ternyata semakin cepat perubahan magnet yang digerakkan tadi, yaitu di antara magnet dan kumparan tadi, maka semakin cepat GGL atau gaya gerak listrik yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Jadi ketika kita menggerakkan magnet tersebut dalam kumparan itu bolak-balik secara cepat, maka untuk GGL induksi yang dihasilkan oleh kumparan tersebut juga akan semakin besar. Seperti itu. Nah, dari percobaan yang dilakukan oleh Faraday tadi, maka dihasilkan 2 hukum Faraday. Yang pertama, yang bagian atas ini, setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Kemudian untuk hukum Faraday yang kedua berbunyi, tegangan GGL induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan flux terhadap waktunya. Jadi seperti itu untuk hukum Faraday. Jadi dengan kata lain, untuk hukum Faraday itu menjelaskan bagaimana arus listrik dapat menghasilkan medan magnet atau sebaliknya. Jadi bagaimana medan magnet dapat menghasilkan arus listrik, tentunya pada sebuah konduktor. Oke, sekarang kita kembali lagi ke pembahasan tentang generator. Jadi di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi induksi magnetik. Di situ juga kita sudah bahas, kita sampaikan untuk bagian-bagian di dalam sebuah generator. Jadi untuk generator itu di dalamnya terdapat bagian utama, yaitu stator yang terdiri dari magnet yang diam dia. Kemudian di bagian tengahnya terdapat kumparan yang dia bisa bergerak atau kita sebut dengan rotor. Nah, jadi dalam generator ini ketika rotor bergerak, dia bergerak di dalam sebuah medan magnet atau statornya, sehingga dia dapat menghasilkan sebuah tegangan listrik atau biasa kita sebut dengan GGL. Jadi untuk skemanya seperti ini, mula-mulanya dia dari energi gerak, kemudian karena rotor ini dia berada di dalam medan magnet, maka dia dapat menghasilkan energi listrik. Seperti itu untuk penjelasan dari generator. Nah, untuk generator ini kalian dapat menjumpai aplikasinya di banyak sekali contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil 2 contoh. Yang pertama pada dinamo di sepeda, ya, sepeda kayu seperti ini. Kemudian yang kedua terdapat pada kincir angin. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang kincir angin. Jadi pada dasarnya untuk kincir angin ini baling-balingnya dia bergerak. Gerakan baling-baling ini dia berputarnya itu disebabkan oleh hembusan angin. Jadi prinsipnya untuk angin dia bergerak kemudian mengenai baling-baling sehingga baling-baling ini berputar, kemudian dihubungkan dengan sebuah generator yang terdapat di dalam kincir angin ini. Nah, di dalam generator yang terdapat di kincir angin ini kita sudah bahas baru saja. Jadi pergerakan rotor di dalam medan magnet atau kita sebut saja dengan generator misalnya ya. Generator yang digerakkan maka dia secara otomatis akan menghasilkan sebuah gaya gerak listrik atau GGL, sehingga nanti dapat dijadikan sebagai sumber energi listrik.
Kemudian contoh yang kedua yaitu pada dinamo sepeda kayu. Dari kalian semua mungkin ada yang pernah melihat seperti ini, mungkin juga ada yang belum pernah melihat. Jadi prinsipnya untuk generatornya ini dia dihubungkan dengan roda. Jadi ketika sepeda ini dia bergerak atau dikendarai, maka untuk roda ini dia berputar. Nah, putarannya karena dia menyinggung bagian ujung dari generator ini, maka dalam waktu yang bersamaan ketika roda bergerak, maka untuk generatornya juga akan bergerak atau berputar. Nah, di situ dari gerakan generator tersebut akan juga menghasilkan GGL induksi yang nantinya digunakan untuk menghidupkan lampu pada sepeda tersebut. Nah, sekarang terjawab sudah kenapa sepeda kayu yang ada dinamonya itu dia tidak memakai baterai atau sumber listrik yang lainnya, tetapi lampunya bisa menyala. Kemudian pada kincir angin ini dia tidak dihubungkan dengan listrik atau sumber baterai atau sumber energi listrik lainnya, dia cuma berputar tetapi dapat menghasilkan energi listrik. Jadi pembahasannya seperti itu. Next, kemudian tentang GGL induksi pada generator listrik. Secara matematis untuk GGL induksi itu dapat kita tuliskan sebagai berikut, di mana E sama dengan N dikali A dikali B dikali omega sin omega T. Nah, dari persamaan ini kalian bisa melihat bagian depan ini yang N, A, B, omega. Ini adalah nilai dari GGL induksi maksimum. Jadi ketika nilai sin omega T ini bernilai 1, jadi secara otomatis untuk nilai GGL induksi maksimumnya bernilai N dikali A dikali B dikalikan omega, di mana N adalah jumlah lilitan atau kumparannya, kemudian untuk A itu adalah luas kumparan dengan satuan meter kuadrat, kemudian untuk B itu adalah induksi magnet dengan satuan Tesla atau Weber per ampere meter, kemudian untuk omega itu adalah kecepatan sudut kumparannya. Jadi karena kumparan tadi berputar, maka dia memiliki kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Kemudian untuk T-nya itu adalah waktunya dengan satuan sekon. Next, sekarang kita menuju ke contoh soal pembahasan. Yang pertama, kumparan kawat luasnya A terdiri dari N lilitan. Kumparan tersebut berputar dengan kecepatan sudut omega dalam medan magnet homogen yang memiliki rapat flux magnetnya B, sehingga menghasilkan GGL induksi maksimum E. Seperti ini ya. Jika GGL maksimum menjadi 6 kali semula, maka nah di sini terdapat beberapa pernyataan A, B, C, D. Kita baca satu persatu. Omega diperbesar 2 kali dan A diperbesar 3 kali. Kemudian untuk opsi B, N diperbanyak 3 kali dan kecepatan sudutnya diperbesar 3 kali. C, N dan kecepatan sudutnya diperbesar 2 kali. D, A diperkecil 1/3 kali dan kecepatan sudut diperbesar 4 kali. Dan yang terakhir opsi E, yaitu N dan luas kumparan diperkecil 1/6 kali. Jadi untuk mengerjakan soal yang seperti ini sangat mudah sekali. Intinya kita membandingkan dua kondisi. Nah, kita bisa melihat pertanyaannya. Jadi di sini kondisi yang kita bandingkan adalah GGL awal dan akhir. GGL awal misalkan kita sebut dengan E. Kemudian untuk GGL akhir itu diminta menjadi 6 kali GGL semula. Jadi bisa kita katakan bahwa GGL pertama adalah E, kemudian GGL kedua adalah 6E, seperti itu. Maka untuk menjawabnya kita tinggal bandingkan saja. Jadi untuk E2 per E1 sama dengan, nah ini kita tuliskan untuk persamaan matematis E. Nah, kita tahu bahwa nilai E maksimum itu adalah N dikali A dikalikan B dikalikan dengan omega, sehingga untuk E2 maka tinggal dikalikan saja N A B omega 2. Untuk E1 nya itu sama, yaitu N kali A kali B kali omega 1. Nah, sekarang untuk nilai GGL maksimumnya itu kita tuliskan saja, kita masukkan ke dalam persamaan. E2 nya itu bisa kita tuliskan dengan 6E, karena GGL maksimum yang kondisi kedua itu tadi adalah 6 kali GGL maksimum semula, sehingga kita tuliskan seperti ini 6E per E ya. Untuk E1 nya nilainya E, E2 nya 6E, sama dengan N2 dikali A2 kali B2 kali omega 2.
Kemudian untuk E1-nya N1 kali A1 kali B1 kali omega 1. Karena di sini nilainya harus 6, maka untuk yang ruas sebelah kanan perkalian antara N, A, B sama omega ini di antara 4 besaran ini, jadi ketika dikalikan itu harus nilainya 6. Seperti itu, karena di bawah untuk nilainya koefisiennya adalah 1 semua. Maka di sini tinggal kita lihat di opsi mana yang menunjukkan perkalian di antara 4 besaran ini bernilai 6. Misalkan antara N dengan B itu jika dikalikan hasilnya 6, maka jawabannya adalah itu. Atau mungkin N dikali A atau N dikalikan omega. Sekarang kita lihat di bagian opsinya. Opsi A itu omega diperbesar 2 kali, kemudian A diperbesar 3 kali. Jadi di sini ada omega dan A, luas kumparannya. Untuk angkanya itu 2 dan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah A. Atau kalian juga bisa membuktikan untuk opsi-opsi yang lainnya. Misalkan opsi B, N diperbanyak 3 kali dan kecepatan sudutnya atau omeganya diperbesar 3 kali. N, misalkan kita lihat di sini, N diperbesar 3 kali, kemudian kecepatan sudut 3 kali. Jika kita kalikan 3 dikali 3 maka hasilnya 9. Sehingga untuk opsi B itu dia salah. Dan seterusnya untuk opsi C, D, dan E. Jadi jawaban soal ini adalah A. Kemudian contoh soal yang kedua, di sini kumparan rotor generator AC memiliki 100 lilitan dengan penampang lintang luasnya 0,05 meter kuadrat dan hambatan sebesar 100 ohm. Rotor diputar dalam medan magnet sebesar 2 Tesla dengan frekuensi 50 Hz. Nah, yang ditanyakan adalah kuat arus maksimum yang diinduksikan, berapa nilainya? Oke, untuk opsinya A 0,314 ampere, B 2,140 ampere, C 6,280 ampere, D 31,400 ampere, dan E 62,800 ampere. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan persamaan GGL induksi maksimum, di mana E max sama dengan N kali A kali B kali omega. Karena E adalah GGL atau tegangannya, maka untuk mencari arusnya kita tinggal membagi E ini dengan hambatannya. Jadi E max dibagi dengan R. Sehingga kita tuliskan N dikali A dikalikan B dikalikan omega dibagi dengan R. Itu adalah persamaan untuk mencari I maksimum atau kuat arus maksimum yang diinduksikan. Sekarang kita tuliskan I max sama dengan N dikali A dikalikan B kali omega dibagi R. Tinggal kita masukkan angkanya. Untuk N-nya itu adalah jumlah lilitannya. Di soal diketahui untuk jumlah lilitannya adalah 100 lilitan, sehingga di sini saya tulis dengan 10 pangkat 2. Kemudian dikalikan dengan A atau luas penampangnya, yaitu bernilai 5 kali 10 pangkat min 2, atau di sini 0,05 meter kuadrat. Saya tuliskan dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Kemudian dikalikan dengan B atau medan magnetnya. Di soal diketahui 2 Tesla, maka di sini saya tulis 2. Kemudian untuk omeganya di dalam soal belum dicantumkan. Karena yang di soal yang diketahui adalah frekuensinya, yaitu 50 Hz. Nah, kita ingat bahwa nilai omega itu dapat dicari dengan 2πf. Jadi untuk omega sama dengan 2πf. 2 dikali pi dikalikan frekuensi. Sehingga di sini saya tulis 2 dikalikan pi bernilai 3,14 dikalikan f-nya 50. Kemudian dibagi dengan R atau hambatannya, yaitu bernilai 100 ohm. Sehingga di sini saya tuliskan dengan 10 pangkat 2. Sekarang kita hitung. Di sini ada 10 pangkat 2, di bawah juga ada 10 pangkat 2, sehingga ini bisa kita coret, kita hilangkan. Sehingga tinggal 5 kali 10 pangkat min 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3,14 dikali 50. Sehingga setelah kita hitung hasilnya adalah I max sama dengan 31,4 ampere. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke, jadi sangat mudah sekali dalam mengerjakan soal tentang induksi elektromagnetik. Intinya kalian harus tahu dan paham mengenai konsep yang sudah dipelajari sebelumnya. Oke, itu tadi video pembahasan tentang materi induksi elektromagnetik.
Jika dari kalian masih merasa bingung, kalian bisa mengulang videonya sampai kalian benar-benar paham. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Akhirnya saya Happy undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.